rata-rata anak kita sekarang datang ke sekolah itu memang dia tidak sarapan, walaupun di rumah disediakan sarapan. Karena mereka lebih enak makan kalau bersama dengan Bersama-sama teman-temannya. ya Pak ya? Kita dari khususnya Kolaka Utara itu kan dari 3 bulan yang lalu Iya. semenjak kami menjabat itu sebetulnya sudah ada program makan bergizi gratis khusus untuk 2025 orang. Dalam setiap minggu itu 3 kali. Saya selalu bilang bahwa ini Kolaka Utara sangat luar biasa. Kita sudah uji kemarin ya soal tentang penanaman sayur-sayuran di semua halaman-halaman yang tidak termanfaat. Itu sangat luar biasa suburnya. Dengan masa jabatan yang singkat nih Pak, kira-kira sebenarnya seberapa optimis sih Bapak untuk bisa melakukan ketahanan pangan itu di Kolaka Utara Pak? Saya sangat optimis karena Pak Yusmin, apa kabar Pak Yusmin? alhamdulillah sehat, baik, Wah, terima kasih nih udah datang di Nusa Raya kali ini. sama-sama. Bapak, kita kali ini pengen bahas-bahas soal Kolaka Utara nih tentunya ya. Nah, kemarin katanya tanggal 7 Januari apa ya? Iya, Kolaka Utara baru aja 21 tahun. iya, Wah, udah lumayan tua nih sebenarnya. Nah, bertepatan dengan itu, Kolaka Utara tuh mendapatkan rekor muri juga nih katanya untuk makan gratis Pak. iya. Ada berapa peserta sih Pak waktu itu? Sebetulnya peserta yang tercatat itu 22.000 orang. 22.000 orang. Sebetulnya itu pencatatan awal yang semua anak-anak kita, khususnya pelajar PAUD sampai tingkatan SMA dan SMK di luar Departemen Agama Ya. dan Ibu Hamil. Tapi ternyata terakhir ada penambahan dengan seluruh pelajar kita yang dari Departemen Agama ikut juga dilibatkan dalam makan gratis itu. Sehingga itu sudah pasti lebih dari 22.000, tetapi yang kita laporkan ke Muri itu 22.000. Sehingga itulah yang menjadi catatan Muri khususnya untuk angka 22.000 itu. Oke, sebenarnya targetnya memang 22.000 atau sebenarnya ini melebihi batas yang menjadi target Pak? Kalau ini rekor kemarin itu untuk peserta makan bergizi gratis itu melebihi daripada target. Karena targetnya kita kan 22.000 itu seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya PAUD, dan sampai di tingkat SMA SMK yang menjadi kewenangan daripada kabupaten dan juga provinsi. Tetapi di sisi lain kan ada juga pelajar kita yang di Departemen Agama ya. Ya. Khususnya untuk tingkatan mereka itu lebih daripada 3.000-an. Jadi tetapi nggak ada masalah, tetapi yang penting kan adalah semua 22.000 dan yang lebih itu memang pada dasarnya terpenuhi. Jadi kemarin itu yang terkumpul di lapangan Lasusua itu sebetulnya itu kurang lebih hanya 10.000, tetapi semua yang ada di sekolah-sekolah yang ada di kecamatan yang jauh karena konektivitas Kolaka Utara itu kan tidak mudah ya. Itu jaraknya satu kecamatan dan kecamatan yang lain ada 30, ada sampai 100 kilo sehingga saya mengambil kebijakan bahwa yang terdekat saja yang ada di lapangan untuk bersama-sama makan bergizi gratis, tapi di kecamatan-kecamatan yang jauh itu kita lewat Zoom. Oke, 22.000 tuh angka yang sangat banyak ya Pak tentunya ya Pak. Nah, aku mau tahu nih sebenarnya siapa-siapa aja nih yang ikut menyukseskan acara ini Pak. Katanya UMKM juga ikut berpartisipasi ya Pak ya? Iya, sebetulnya ini kan kerja kolektif ya. Ini kan kok kerja secara bersama-sama yang melibatkan semua unsur, termasuk yang paling berperan kemarin itu kan adalah kepala-kepala dinas. Oke. Karena semua masakan itu atau menu makanan itu kan adalah dimasak oleh OPD-OPD terkait, dibagi dengan tanggung jawabnya sekolah masing-masing, tetapi menunya dan porsinya itu dibimbing oleh ahli gizi dan juga khusus untuk bahan pokoknya khususnya ikan dan sayur-sayuran itu juga memang kita sudah persiapkan lebih awal dari 3 bulan yang lalu khususnya sayur dan ikan. Oke. Jadi kita pemerintah daerah karena memang
penyediaan anggarannya belum ditetapkan walaupun kita sudah masukkan di APBD tahun 2025 sebanyak 20 miliar, tetapi kan belum bisa digunakan sehingga ini menjadi gotong royong bersama, termasuk Forkopimda juga ikut terlibat mensukseskan Oke. kegiatan ini. Jadi bukan hanya karena saya, tapi ini kan karena kerja semua pihak dari tingkatan kepala desa, camat, OPD, Forkopimda, semua Dharma Wanita, PKK semua terlibat. Termasuk UMKM. Jadi semua OPD yang terlibat itu kemudian yang menjadi juru masaknya itu kan UMKM, tetapi lewat pembimbingan daripada dokter ahli gizi. Sehingga Oke. porsi dan menunya itu memang ada standarnya. Sudah ada takaran-takarannya ya Pak ya? Iya. Nah ngomongin itu aku jadi penasaran sebenarnya menu makanannya apa aja nih Pak? Kan menu makanannya itu kan kemarin itu banyak ya, khususnya itu sayur, kemudian tempe, kemudian ikan, kemudian telur, susu, nasi. Saya kira Oke, porsi-porsi lengkap itulah ya. yang diatur memang oleh dokter ahli gizi. Oke Pak. Nah tanggapan anak-anak di sana waktu itu saat mengikuti makan gratis itu gimana nih Pak? Saya kira kalau kita lihat secara langsung ya, anak-anak kita di sana ya dengan program makan bergizi gratis ini sangat sangat gembira. Karena kan banyak anak-anak kita juga ya, walaupun disediakan di rumah makanan, tetapi tidak makan karena eh, makan bersama dengan teman-temannya itu jauh lebih lahap dibanding dengan dia sendiri. Ya. Sehingga saya kira program makan bergizi gratis yang digagas oleh Bapak Presiden ini sangat luar biasa karena rata-rata anak kita sekarang datang ke sekolah itu memang dia tidak sarapan, walaupun di rumah disediakan sarapan. Karena mereka lebih enak makan kalau bersama dengan Bersama-sama teman-temannya. ya Pak ya. Oke Pak tadi Bapak sempat ngomong ada ikan. Hmm. Sebenarnya di Kolaka Utara ini ada jenis ikan khas nggak sih Pak? Sebetulnya kemarin itu kan saya pada saat saya menjabat menjadi bupati di Kabupaten Kolaka Utara, saya kan menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa kita akan memanfaatkan semua lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan, baik untuk kita menanam maupun untuk menabur ikan. Dan kebetulan sebetulnya kemarin itu di Kolaka Utara itu kan ada empang yang kurang lebih 7 kilometer kali 100 itu yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik. Sehingga saya mengambil kebijakan untuk kemudian kita menabur ikan di empang itu, khususnya ikan nila dan ikan bandeng, dan alhamdulillah itu kita panen dan hasil panen itulah yang menjadi bahan pokok makanan bergizi kemarin. Soal Kolaka Utara lautnya kan juga luas, tetapi kita harus akui betul bahwa di sana kan masyarakatnya bukan sebagai masyarakat nelayan, tetapi lebih pada perkebunan khususnya cengkeh dan coklat. Oke, berarti sebenarnya ini sudah disiapkan ya Pak ya? Sebelum adanya makan gratis. Kita dari khususnya Kolaka Utara itu kan dari 3 bulan yang lalu semenjak kami menjabat itu sebetulnya sudah ada program makan bergizi gratis khusus untuk 2025 orang dalam setiap minggu itu 3 kali, dan pada saat launching pertama makan bergizi gratis pada saat kami menjabat itu langsung kita menanam seluruh tanaman-tanaman hortikultura dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan dan juga baik di kecamatan maupun di desa, termasuk menabur ikan. Disitulah saatnya kita memberikan makan bergizi gratis sebanyak 2025 orang, tetapi itu kan berlanjut ya. Hanya untuk 2025 orang tetapi 3 kali dalam 1 minggu. Sehingga dengan launching Bapak Presiden tanggal 6, seluruh Indonesia kita pada saat yang sama bahan pokok daripada makan bergizi gratis khususnya lauk pauknya itu kami memang sudah sediakan jauh hari sebelumnya, sehingga ini tinggal kita lakukan dengan gotong royong yang kita inisiasi secara bersama-sama baik Pemda maupun dengan Forkopimda, termasuk terlibat kepala desa dan camat dan seluruh OPD, sehingga ini dimasak oleh dinas-dinas terkait, kemudian porsinya diatur oleh ahli gizi tadi, kemudian dibagi kepada sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD dan masing-masing kepala desa dan camat. Jadi
Ini masih gotong royong khusus untuk 22.000 kemarin pada saat ulang tahun Kabupaten Kolaka Utara. Oke, sekarang aku mau tahu kenapa pemilihannya adalah ikan nila dan ikan bandeng, Pak? Karena memang pada saat yang sama saya minta kepada dinas terkait khususnya Dinas Perikanan untuk mengukur kadar daripada air kita Oke. khusus untuk ikan apa yang cocok untuk ditabur di kolam yang selama ini atau empang yang selama ini berpuluh-puluh tahun tidak termanfaatkan dan Oke. hasilnya menurut perikanan adalah yang cocok adalah bandeng dan ikan nila sehingga itulah yang ditabur dan alhamdulillah hasilnya kan juga luar biasa. Iya, berarti sebelumnya udah ada risetnya ya, Pak, supaya apa nih yang cocok untuk, ditebar di empang tadi itu ya, Iya, Pak? Oh, kita harus riset lebih awal jangan sampai kita tabur ikan mati semua. ya iya itu betul. Nah, Pak, tadi kita kan ngomongin soal, ulang tahun Kolaka Utara yang 21 tahun. Selain tadi ada makan gratis, kira-kira sebelumnya tuh ada apa lagi sih, Pak? Atau sekarang mungkin ada hal yang baru selain makan, gratis tadi, acara-acara waktu HUT kemarin? Jadi di HUT Kolaka Utara yang ke-21 kita awali dengan jalan santai dan kemudian kita memberikan bonus atau hadiah kepada yang beruntung itu umroh sebanyak 5 Wah, orang. oke. Dan alhamdulillah yang mendapatkan umroh itu adalah guru honorer dan honorer kesehatan. Semua Oke. ibu-ibu lengkap. Yang kedua adalah selama ini kita kan merayakan hari ulang tahun, hari jadi, hari kebahagiaan dari terbentuknya sebuah kabupaten yang bernama Kolaka Utara sudah 21 tahun. Tetapi kita tidak pernah memberikan penghargaan Mmm, kepada pendiri daripada Kabupaten Kolaka Utara. Jadi hal yang baru adalah kita memberikan piagam penghargaan kepada para pendiri Kabupaten Kolaka Utara dengan bonus bahwa semua rumahnya bebas PBB dan oke. kemudian khusus anak atau cucunya yang masih sekolah 1 orang untuk diberikan beasiswa dari tingkat PAUD sampai di perguruan tinggi. Jadi ini Ya. ada bonus untuk mereka karena rasa-rasanya kita merayakan hari jadi Kolaka Utara yang diperjuangkan oleh banyak pihak tetapi kita tidak pernah memberikan penghargaan kepada mereka dan dan di 21 tahun Kolaka Utara saatnya lah kita memberikan penghargaan kepada mereka khususnya untuk dinikmati bahwa orang tuanya atau kakeknya atau ibunya pernah berjuang untuk membentuk Kolaka Utara sehingga perjuangan mereka itu cukup betul-betul harus dihargai. Yang kedua adalah kita memberikan seragam gratis kepada Oke. seluruh anak-anak sekolah yang ada di Kolaka Utara dari kaos kaki sampai topinya khusus Mhm. tahun 2025 itu adalah semua gratis. 22.000 orang itu Gratis. gratis ya? Ya, Dapat untuk semuanya, oke. pakaian seragamnya. Mhm. Kemudian beasiswa kepada dokter-dokter umum yang Mmm, kemudian mau melanjutkan studinya ke ya. tingkat ahli itu kita juga memberikan beasiswa itu karena kenapa? Kita butuh dokter ahli. Mhm. Sehingga kita harus menyediakan anggaran untuk kemudian teman-teman dokter yang dokter umum itu bisa melanjutkan studinya. Ya. Yang ketiga adalah soal tentang pemberian fasilitas kendaraan operasional kepada para dokter ahli. Karena kenapa? Di Kolaka Utara itu kan jauh ya. Mhm. Penduduknya juga tidak terlalu banyak. Kita takut dokter-dokter ahli ini kalau tidak diberikan fasilitas yang baik, nanti mereka pindah dari Kolaka Utara. Sementara kita sangat membutuhkan mereka. Termasuk motor, kepada kepala sekolah, kepada guru. Oke. Karena memang konektivitas di Kolaka Utara terlalu jauh. Termasuk BKKBN, kita berikan operasional motor semuanya kepada teman-teman kita yang pegawai BKKBN. Termasuk dengan ketahanan pangan kita. Kita memberikan bantuan kepada para petani-petani kita khususnya alat-alat pertanian. Jadi kita ke depan itu memang kita fokus pada 3 hal khususnya pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Tadi Bapak sempat menyinggung soal, jarak di Kolaka Utara yang memang jauh-jauh, Pak, ya. Sebenarnya seperti apa sih infrastruktur di sana, Pak? Sebetulnya infrastruktur di sana itu kan juga kita maklumi bahwa ini kan daerah yang dimekarkan. Oke. Tentu ini juga tidak terlalu sempurna apalagi jarak yang menurut saya itu kan paling ujung Sulawesi Tenggara. Mhm. Tapi dengan potensi yang besar baik Ya. sumber daya alam dan juga masyarakatnya yang sangat luar biasa.
kekompakan, gotong royong. Dan saya pikir Kolaka Utara adalah tinggal tunggu waktu saja. Dan saya yakini betul bahwa Kolaka Utara ke depan akan jauh lebih maju, lebih hebat, lebih makmur rakyatnya, lebih sejahtera. Karena itu tadi saya bilang bahwa tanahnya sangat subur, lautnya luas, sumber daya alamnya bagus, masyarakatnya religius, Ya. kemudian gotong royongnya tinggi. Dan saya kira ya, makan gratis 22.000 buat kota itu adalah persoalan yang sangat gampang. Saya ini kan juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saya diperintahkan oleh gubernur untuk kemudian mensukseskan semua program yang menjadi cita Presiden, dan kebetulan ini adalah makan gratis berhubungan dengan anak-anak peserta didik. Tentu saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan tentu tahu ya. Kalau untuk di Kota Kendari misalnya mau makan 22.000 cukup 4 sekolah selesai. Ya. 5 sekolah selesai, 6 sekolah selesai untuk ukuran itu. Tapi kalau di Kolaka Utara, jarak satu sekolah dengan sekolah yang lain itu 30 kilo, 40 kilo. Sementara kendaraan kita baik untuk kendaraan umum maupun taksi dan seterusnya kan itu tidak ada. Sehingga ini betul-betul harus kita lakukan dengan keikhlasan, gotong royong yang tinggi, sehingga angka 22.000 itu bisa terkumpul dan baik. Oke, tadi Bapak juga sempat singgung soal ketahanan pangan. Nih kalau dari sumber riset saya nih katanya Bapak tuh pengen adanya ketahanan pangan di Kolaka Utara ya Pak ya. Bahkan katanya Kolaka Utara ini punya potensi besar untuk menjadi pusat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Gimana nih Pak cara Bapak untuk mewujudkan hal itu Pak? Ya, kan selama ini fokusnya masyarakat kita Kolaka Utara itu kan semua adalah tanaman jangka panjang. Ya. Khususnya cengkeh dan coklat. Sayur-sayuran termasuk dengan beras itu semua dari selatan, dari Sulawesi Selatan. Karena kita tidak mampu mendorong masyarakat untuk melakukan hal itu. Saya selalu bilang bahwa ini Kolaka Utara sangat luar biasa. Kita sudah uji kemarin ya soal tentang penanaman sayur-sayuran di semua halaman-halaman yang tidak termanfaat. Itu sangat luar biasa suburnya. Sangat luar biasa, sehingga kita di 2025 melalui APBD kita fokus betul untuk bagaimana ketahanan pangan di Kolaka Utara, khususnya di seluruh desa. Alat-alat pertaniannya harus lengkap, termasuk bibitnya, termasuk pestisidanya, sampai mereka panen. Yang selama ini kan tidak ada itu. Artinya kalaupun ada itu masih kurang. Sehingga ini harus kita tambah, sehingga betul-betul Kolaka Utara ke depan tanah yang subur ini betul-betul kita manfaatkan, bukan hanya soal coklat dan soal cengkeh, tetapi soal padinya, sayur-sayurannya, hortikulturanya, itu betul-betul harus menjadi pemasok. Dan kenapa harus membeli dari selatan, di sisi yang lain di halaman rumah saja, ini kita bicara kebutuhan personal saja, rumah tangga, memanfaatkan halaman-halaman rumahnya masing-masing, itu nggak perlu lagi beli sayur-sayuran. Ya. Karena itu tanahnya sangat luar biasa suburnya. Oke, berarti komoditi unggulannya adalah cengkeh dan coklat tadi ya Pak? Iya. Ya? Nah kira-kira sudah diolah menjadi apa aja tuh Pak? Kan ini kan masih sistemnya kita kan masih ada industri kakao yang ada di Kolaka Utara, tetapi kan tidak jalan ya dengan baik. Juga begitu juga cengkehnya ini kan dijual ke luar. Ya. Jadi yang bekerja adalah tengkulak-tengkulak saja kan, untuk kemudian mereka jual kepada pembeli-pembeli ya. Yang itu saya kira memang betul bahwa harganya mahal, tetapi kan panennya juga lama. Tetapi soal beras, soal sayur-sayuran semua beli dari luar. Padahal semua di tanah di Kolaka Utara itu sangat subur, dan saya ini kan lakukan itu dengan waktu yang sangat sempit untuk melihat itu. Kenapa kita memanfaatkan semua halaman-halaman kosong, supaya apa? Supaya masyarakat lihat bahwa ini edukasi yang baik, sehingga halaman pekarangannya itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan personal aja, enggak usah kebutuhan kita bicara pasar. Kalau kita bicara pasar kan itu nanti pada ujungnya akan ke sana. Tapi minimal jangan dulu membeli di selatan. Itu beli sayur-sayuran di selatan kan sudah 4 hari baru dibeli di Kolaka Utara, sementara kalau di pekarangannya kan semua adalah sayur yang segar. Oke Pak. Nah dengan masa jabatan yang singkat nih Pak, kira-kira sebenarnya seberapa optimis sih Bapak untuk bisa
melakukan ketahanan pangan itu di Kolaka Utara, Pak? Saya sangat optimis karena untuk anggaran tahun 2025 melalui APBD yang kita sudah tetapkan bersama DPR, itu betul-betul semua peralatan, khususnya alat-alat pertanian, betul-betul kita fokus di situ dengan anggaran yang banyak. Mungkin tahun ini adalah tahun yang paling besar anggaran untuk pertanian, Oke. perikanan, semua kita dorong ke sana. Saya optimis karena apa? Saya yakin juga bahwa pemimpin ke depan itu mau tidak mau ketahanan pangan ini menjadi andalan kita. Karena walaupun kita kaya raya dan seterusnya, kalau pangan kita lemah itu pasti akan anjlok, akan bobol juga pertahanan sebuah daerah. Oleh karena itu, ke depan itu kenapa Kolaka Utara kita sangat optimis karena dilandasi oleh gotong royong yang tinggi, sifat masyarakatnya sangat religius, kemudian tanahnya sangat subur. Di sisi lain kita alat-alat pertanian memang kita sudah sediakan lewat anggaran yang besar untuk setiap desa, setiap kecamatan, semua untuk kelompok-kelompok pertanian kita berikan bantuan sampai bukan hanya alat pertanian, juga bibitnya, juga pestisidanya, pupuknya sampai panen, sehingga ini akan menjadi ketahanan pangan baru khususnya di daerah Sulawesi Tenggara yang selama ini kita hanya dikenal cengkeh dengan coklat, tapi kita lihat ke depan bagaimana hortikultural, bagaimana dengan yang lainnya pertaniannya. Saya kira itu. Oke, Pak. Setiap daerah tuh pasti punya PR-nya masing-masing nih, Pak. Kira-kira kalau di Kolaka Utara sendiri, PR yang paling urgent yang harus segera diselesaikan apa, Pak? Kan Kolaka Utara ini saya selalu bilang bahwa karena ini kan konektivitas yang sangat jauh. Sehingga PR yang terbesar di Kolaka Utara itu sebetulnya adalah soal tentang bandara. Orang tidak akan datang ke Kolaka Utara karena tidak ada bandaranya. Ya. Karena terlalu jauh. Tapi kalau ada bandaranya, di sana kan juga ada penghasil tambang sumber daya alam yang begitu melimpah. Tetapi kan pariwisatanya yang baik, bagus, pantainya panjang, pasir putih, seterusnya, lautnya luas, tanahnya subur, semua lengkap di Kolaka Utara. Tapi kenapa Kolaka Utara hanya tidak berkembang dengan cepat? Karena memang tidak ada orang yang datang. Padahal seharusnya para investor itu datang ke Kolaka Utara. Tapi bagaimana mau datang? Datangnya 8 jam dari kota Kendari. Jalannya belok-belok. Tapi kalau ada bandara, itu insya Allah Kolaka Utara akan jauh lebih maju ke depan. Dan saya pikir Kolaka Utara menjadi daerah yang akan paling maju di Sulawesi Tenggara, khususnya kalau bandara itu bisa betul-betul terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya kira Bupati yang akan dilantik ke depan itu insya Allah akan menjadi fokus utamanya adalah soal bandara. Karena kalau tidak ada bandara, Kolaka Utara akan begitu-begitu saja. Oke, tadi Bapak sempat singgung soal pariwisata, Pak. Di Kolaka Utara pariwisata favorit Bapak ini apa nih, Pak? Kan banyak pantai di sana ya. Karena di sana kan sebetulnya kalau kita jujur ya, semua di Kolaka Utara itu kan lautnya luas. Ya. Bisa semua saya rasa ya kalau infrastruktur baik dan semua pariwisata yang ada di Kolaka Utara itu sebetulnya dekat. Tapi kan hanya yang datang adalah orang lokal saja. Kalau hari Minggu lengkap, banyak orang, tapi tidak ada orang yang datang. Siapa yang mau datang ke Kolaka Utara kalau perjalanan 8 jam, 9 jam? Itu pun juga bukan jalan tol. Jalannya harus singgah 5 kali. Sehingga jadinya 9 jam, 8 jam. Sehingga penting rasanya bahwa ke depan Kolaka Utara akan jauh lebih hebat, lebih maju, maka tugas utama pemimpin ke depan itu adalah membuat bandara, mewujudkan cita-cita itu dan harus fokus ke sana. Saya kan menjabatkan baru 4 bulanan ya, dan saya kan juga pada posisi menjabat pada masa transisi, sudah ada pejabat yang terpilih, sehingga kita betul-betul tidak dalam posisi strong. Kalau misalnya menjadi bupati definitif, saya kira itu insya Allah akan terwujud itu dan baik. Pak, biasanya kalau sambil ngobrol nih sama kepala daerah, suka nanya makanan khas dari daerah tersebut. Kira-kira kalau di Kolaka Utara apa nih, Pak? Kalau di Kolaka Utara itu sebetulnya begini, makanan khasnya banyak, tapi di sana biar warung tidak ada. Biar warung. Iya, biar rumah makan nggak ada kalau di Kolaka Oke. Utara. Karena memang kan menjadi daerah yang sangat terisolir kan. Sangat terisolir. Yang kita harap ke depan itu kan sebetulnya kita mau menyediakan apapun, kan yang mau makan itu kan orang yang datang, bukan orang di rumah. Ya. Sehingga rasanya
Kolaka Utara ke depan itu untuk bagaimana kita berlomba semua, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia datang ke Kolaka Utara dengan pariwisatanya, toh, dengan makanannya, makanannya standar-standar saja, makanan kan makanan biasa saja kalau di sana. Tapi di sana itu kan dihuni oleh banyak etnis ya, khususnya etnis-etnis dari Sulawesi Selatan, ada Palopo, Toraja, semuanya lengkap. Ah, Sehingga memang itu berbatasan betul-betul dengan Sulawesi Selatan. Akhirnya apa yang terjadi? Putaran ekonomi di Sekolah Kautar larinya semua ke Makassar, tidak ke Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi orang kalau pergi ke Jakarta lewat Sulawesi Selatan. Jadi buangnya uang di Sulawesi Selatan terus kan. Saya kira itu. Terima kasih sudah ada di Nusa Raya kali ini Pak. Semoga kedepannya Kolaka Utara bisa mencapai target-target yang memang Bapak impikan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oke, Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.